Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pista Sevia Olivia Semiring, NIM 20587 dari kelas 2C Prodi D3 Rekam Medis. Mata kuliah Pendidikan Kepribadian dan Budaya Anti Korupsi, dosen pengajar Bapak Puspo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang berjudul Pencegahan Tindak Koruptif Sejak Dini. Pencegahan tindak koruptif sejak dini. Pada zaman sekarang ini, sangat mudah kita menemukan tindak kecurangan dalam kegiatan sehari-hari. Tindakan kecurangan inilah seperti sebuah hal yang sudah mendarah daging dan menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tersebut adalah korupsi. Korupsi merupakan suatu hal yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan cara mengambil harta milik pihak lain tanpa sepengetahuan dari pemilik harta tersebut. Korupsi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada tingkat pejabat saja, seperti pada contoh kejahatan kerah putih atau korporasi. Namun, apabila kita melihat lebih jeli di lingkungan sekitar kita, mungkin kita dapat menemukan praktek korupsi tersebut. Bahkan dunia pendidikan seperti mencontek, membolos sekolah, membeli jajan di kantin sekolah namun tidak membayarnya, mencelah antrian, dan membuang sampah sembarangan. Celah untuk melakukan kejahatan ini sangatlah dapat dengan mudah dimasuki. Dan apabila anak sudah masuk ke dalam celah tersebut, maka untuk keluar dari kebiasaan korupsi tersebut bisa sangatlah sulit. Untuk itu, kita sebagai orang tua, pengajar, atau orang yang lebih dewasa perlu menanamkan beberapa nilai kepada para generasi muda dengan tujuan agar mereka bisa tahu dampak dan juga akibat yang ditimbulkan dari aktivitas korupsi ini. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai cara mencegah korupsi sejak dini yang dapat ditanamkan di lingkungan keluarga atau pendidikan. Menanamkan kejujuran. Kita bisa menjelaskan prinsip-prinsip kejujuran yang ada di dalam kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari, seperti mengerjakan ujian, berkata jujur dengan teman, ataupun jujur pada saat ditanya oleh orang tua. Dengan begitu, secara perlahan kita dapat menanamkan sifat kejujuran kepada diri mereka agar pada saat dewasa mereka bisa memiliki ketahanan terhadap tindakan korupsi yang dapat dilakukan dengan mudah apabila di dalam seseorang sudah memiliki sikap tidak jujur. Memberikan pengertian hukum yang berlaku. Dengan memberikan pengertian mengenai hukum, tidak perlu menjelaskan pengertian yang berat seperti apa arti demokrasi, rakyat, atau mungkin contoh hukuman yang mendidik bagi siswa SMA, namun lebih seperti memberikan gambaran seperti apa hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya, ketika seseorang melakukan kejahatan, maka ia akan dihukum oleh polisi. Apabila seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain, maka ia akan dikurung oleh aparat. Walaupun sepertinya agak menyeramkan untuk mereka bayangkan, namun secara perlahan kita dapat membentuk mental disiplin di diri mereka. Dengan adanya rasa disiplin, mereka akan selalu taat kepada hukum. Hidup sederhana. Terapkan kebiasaan untuk membeli sesuatu barang yang baru apabila barang yang lama benar-benar tidak bisa digunakan atau tidak bisa diperbaiki lagi. Katakan kepada mereka bahwa yang paling penting dari suatu barang adalah fungsinya, bukan bagus atau barunya. Meningkatkan keberanian. Apabila menemukan sesuatu yang janggal, seseorang dengan keberaniannya dapat mengungkap dan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut dapat ditanamkan sejak dini pada kegiatan mereka seperti berani untuk menegur teman yang mengejek, berani menegur orang yang membuang sampah sembarangan, dan berani menegur teman yang curang saat ujian. Mengajarkan sifat tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dapat ditanamkan kepada diri anak dengan mengingatkan mereka untuk melakukan tugas harian mereka atau mengakui kesalahan yang diperbuat. Hal tersebut nantinya akan berkembang menjadi sebuah prinsip untuk hidup bertanggung jawab dengan menghormati dan mematuhi aturan-aturan yang ada pada hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dipertahankan karena pemahaman mengenai konsekuensi yang telah mereka dapatkan sejak dini. Menumbuhkan kepedulian. Rasa empati perlu ditumbuhkan sejak kecil melalui beberapa contoh, seperti menolong orang tua yang ingin menyeberang jalan, menghibur teman, atau keluarga yang sedang sedih, dan menolong hewan yang sedang kesakitan. Rasa tersebut dipupuk hingga ia dewasa sehingga ia bisa menjadi orang yang bijaksana dan dapat berpikir dengan jernih sebelum melakukan hal yang dilarang. Kita perlu mengajarkan hal-hal tersebut secara kontinu agar menjadi suatu kebiasaan bagi anak. Selain mengajar, kita juga perlu mengawasi dan membimbingnya. Generasi muda merupakan aset negara yang luar biasa. Mereka bisa menjunjung negara ini dengan lebih baik di masa depan apabila mereka memperoleh bekal positif sejak dini yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.